Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marjuki dalam YouTube channel Curhat Hukum Ismail Marjuki. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sampaikan satu materi singkat di mana belakangan ini kita sering mendengar bahwa presiden sebagai simbol negara. Nah, pertanyaannya apakah benar presiden sebagai simbol negara? Nah, sebelum saya lanjutkan materi ini, mohon kesediaan sahabat Curhat Hukum untuk subscribe, like, atau komen dan share di bawah ini. Sahabat Curhat Hukum, kalau disebutkan bahwa presiden adalah sebagai simbol negara, tentunya pernyataan itulah pernyataan yang salah. Karena pada dasarnya presiden adalah kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, secara singkat bisa kita sampaikan bahwa presiden adalah pemimpin dari kabinet yang tugasnya dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang dapat saya sampaikan contoh dari tugas presiden sebagai kepala pemerintahan adalah menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Itu di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Atau dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, itu fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan. Lalu, presiden sebagai kepala negara adalah sebuah jabatan yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara. Ya. Contoh dari jabatan presiden sebagai kepala negara, tugasnya adalah memegang kekuasaan. Nah, presiden sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Atau dalam contoh lain, presiden sebagai kepala negara dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Jika presiden bukan sebagai simbol negara, lalu apa saja yang termasuk sebagai simbol negara? Dapat saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah bendera. Bendera adalah simbol negara. Bendera yang mana? Yaitu bendera yang kita sebut Sang Merah Putih. Yang kedua adalah yang disebut sebagai simbol negara, bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang saya gunakan sekarang adalah bahasa Indonesia sebagai simbol negara. Yang ketiga adalah lambang negara. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah simbol negara. Dan yang terakhir atau yang keempat yang termasuk sebagai simbol negara adalah lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Nah, keempat simbol negara itu yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Sahabat Curhat Hukum, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.